Halo netizen plus 62, gimana kabarnya nih? Apakah sudah ada perubahannya signifikan dalam hidup Anda? Kalau belum ada sampai saat ini, tenang saja karena saya pun juga begitu. Udahlah, nggak usah buka-buka aib ya. Malu saya setiap hari dikejar-kejar waktu tapi gajinya masih kalah sama sleeping investor yang kerjaannya cuma tidur tapi bangun-bangun udah dapet uang miliaran. Oke, to the point aja. Pada video ini saya bakalan merangkum alur cerita berjudul Oijan. Film ini dirilis pada tahun 2014 menceritakan sebuah permainan kayak di Indonesia mah ya namanya jelangkung gitu. Bagi kalian yang penasaran sama videonya, langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Film diawali dengan penampakan dua bocah cilik yang sedang asik bermain selayaknya permainan anak kecil lainnya. Usut punya usut, permainan yang mereka mainkan ini bernama Oija, yang suatu saat bisa mengundang sesuatu dari alam lain. Itu karena efek dari mantra yang diucapkan saat memainkannya. Pada awal film kita diperlihatkan wanita muda bernama Debbie yang sedang dihantui rasa ketakutan setelah beberapa minggu lalu ia memainkan permainan itu kembali. Dirinya pun enggan untuk bertemu siapapun termasuk sahabatnya sendiri. Ini dibuktikan saat si Lain mengajak si Debbie ini untuk nongkrong sekedar untuk ngopi-ngopi manja gitu ya, tapi si Debbie ini justru menolak seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Debbie juga merasa seperti ada yang memperhatikan dirinya dan melihat banyak kejanggalan yang terjadi di rumahnya malam itu. Dimulai dari kompornya yang menyala secara tiba-tiba, serta permainan Oija yang sudah ada di kamarnya. Padahal di awal film si Debbie ini sudah membakar mainan ini. Tapi dengan bodohnya si Debbie ini justru memainkan permainan ini. Aduh, sangat goblok sekali. Ya, seperti sudah kalian tebak, si Debbie ini akhirnya metong. Dan ini dia inti dari pembahasan film Oija. Film akan berfokus kepada pemeran utama kita di film ini yaitu Lain, yang pada siang bolong ini sedang bertemu dengan pacarnya. Temu kangen gitulah intinya ya. Yang ternyata mereka ini gak cuma berdua. Di sini juga ada Isabella, yaitu sahabat dari Lain. Di tengah-tengah obrolan mereka yang menyenangkan, secara tiba-tiba si ayahnya L ini mengirimkan SMS agar putrinya bergegas pulang. Sesampainya di rumah, ayahnya si L ini memberitahukan bahwa sahabatnya Debbie sudah tiada. Karena merasa sangat sedih atas kepergian sahabatnya ini, dirinya pun mencoba masuk ke kamar Debbie dan berharap sesuatu bisa dikenang dari kematian sahabatnya. Ketika dirinya sedang masuk ke kamar Debbie, secara tiba-tiba ibunya Debbie ini datang untuk memberikan beberapa kenang-kenangan yang dibuat Debbie untuk L. Dari kenang-kenangan yang diberikan ibunya Debbie, si L ini bisa melihat video kenang-kenangan yang dibuat sahabatnya ini. Mulai dari video bersama dirinya hingga cipokan bersama pacarnya si Pat. Pagi harinya, si L ini mengantarkan ayahnya yang mungkin akan pergi beberapa waktu karena alasan pekerjaan. Setelah mengantarkan ayahnya pergi untuk bekerja, si L ini memutuskan bersama pacarnya pergi untuk menelusuri rumah lama Debbie. Karena di sini mungkin si L ini belum percaya akan kematian sahabatnya ini yang dikarenakan bunuh diri. Di tengah-tengah kesibukannya ini yang sedang ngoprek-ngoprek kamar Debbie, akhirnya menemukan permainan Oija ini, yang dimana diharapkan permainan ini menjadi satu titik terang untuk mengungkap kematian Debbie. Pagi harinya setelah berada di kampus, si L ini mencoba menemui si Pat, yaitu pacar dari Debbie. Dirinya berharap bisa menemukan jawaban mengapa si Debbie ini mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Karena dirasa tidak menemukan jawaban apa-apa terhadap pacarnya si Debbie ini, si L ini berinisiatif menanyakan
menanyakan kepada Isabel dan juga pacarnya apakah seseorang yang sudah mati bisa diajak berkomunikasi lagi. Namun mereka menjawab dengan senyuman seolah-olah pertanyaan ini adalah pertanyaan konyol. Namun tak disangka ternyata si El ini bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Malam harinya ia pun bergegas menuju rumah Debbie. Namun dikarenakan adiknya ini badung ya, takut ngumpetin bandot ke rumahnya dia dan melakukan aktivitas berkembang biak, akhirnya dia pun memaksa Sarah yaitu adiknya untuk ikut serta ke rumah Debbie. Setelah berada di rumah Debbie, ia pun bertemu dengan Pat, Isabel, dan juga Trevor. Mereka pun berniat untuk melakukan permainan ini di sana guna memanggil arwah Debbie. Namun bukannya memanggil arwah si Debbie ini, justru mereka malah memanggil arwah jahat yang berada di permainan itu. Dan karena permainan inilah, ketakutan-ketakutan mereka akan dimulai dari sini. Di sini Bude yang bekerja pada rumah Sarah mencoba memperingatkan untuk tidak bermain-main pada papan Ouija ini. Scene pun berubah di mana Trevor yang sedang santai bersepeda di lorong akhirnya mendapatkan teror dengan bertuliskan "Hi friend" yang berarti "Hai kawan", sama dengan kata-kata yang dikeluarkan saat bermain papan Ouija. Dan di sini bukan hanya Trevor yang mengalami teror misterius seperti ini. Di sini Isabel sehabis pulang dari bekerja juga mendapatkan teror yang sama, yaitu dengan kata-kata "Hi friends". Dan selanjutnya yang mendapatkan teror ialah Pete. Dan lagi-lagi Pete mendapatkan teror dengan kata-kata yang sama. Adegan pun berpindah di mana Elle yang sedang mencari informasi tentang papan Ouija itu di salah satu video internet. Hingga secara tiba-tiba si Elle ini dikejutkan dengan pintu rumah mereka yang secara tiba-tiba terbuka lebar. Pada awalnya si Elle ini beranggapan bahwa ini adalah ulah adiknya. Dan ternyata ini bukanlah ulah Sarah. Saat pintu itu terbuka lebar, ternyata Sarah berada di kamarnya. Hal ini pun langsung membuat panik keduanya. Mereka lalu mencoba bersembunyi dari balik lemari. Hingga saat keadaan kembali normal, mereka mencoba membuka lemari itu. Paginya, setelah mereka berada di kampus, diakibatkan karena mereka sudah terjebak pada permainan Ouija itu, mau tak mau, mereka harus memainkannya lagi untuk mengakhiri semua teror ini. Dan disinilah baru ketahuan bahwa yang selama mereka ini panggil ternyata bukan Debbie, melainkan sosok menyeramkan dengan mulut terjahit yang selama ini meneror mereka. Dan di sini terungkap mengapa makhluk ini sering menuliskan "Hi friends". Makhluk ini memberi petunjuk bahwa ia ingin dibebaskan dari cengkeraman ibunya. Namun dikarenakan mereka sudah takut akan dua sosok ini, mereka pun dengan tergesa-gesa mengambil keputusan untuk keluar dari rumah ini. Karena rasa penasaran Elle yang semakin menggebu-gebu, akhirnya dia pun menemukan informasi mengapa arwah itu pada bangkit. Yang ternyata si Debbie ini pernah memainkan papan Ouija ini pada malam hari, yang mungkin bisa membangunkan arwah-arwah yang ada di papan itu. Scene pun berubah di mana Isabel yang sedang menggosok gigi tiba-tiba mendapati mulutnya terjahit lalu diangkat kemudian dijatuhkan secara tragis. Lagi-lagi si Elle ini belum kapok juga dengan permainan gemblung ini. Dirinya mencoba membujuk teman-temannya untuk mengakhiri semua permainan ini dengan mencoba di atap kamar Debbie. Dan benar saja mereka mendapatkan beberapa informasi tentang siapa pemilik rumah ini terdahulu. Dan ternyata rumah ini dahulunya mendapati sebuah kejadian. Ada kasus pembunuhan dan hilangnya seorang gadis di rumah ini. Elle pun mencoba menemui salah satu anggota keluarga di situ yang masih hidup, yang ternyata sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Beliau pun akhirnya memberikan pesan bahwa jika Elle ingin bebas dari kedua arwah itu, dirinya harus membuka jahitan yang ada di mulut saudarinya. Namun di saat mereka hendak melakukannya, cobaan demi cobaan menghampiri mereka, yang entah tiba-tiba Trevor keseret, terus pintunya secara tiba-tiba tertutup, dan ditambah lagi secara tiba-tiba adiknya ini diangkat oleh makhluk itu. Namun karena usaha dan kerja keras mereka, akhirnya si Elle ini berhasil membuka jahitan dari mulut hantu itu. Di sini saya kira endingnya ya cuman gitu-gitu aja ya, berakhir dengan sangat flat, tapi ternyata muncullah bocil yang ternyata arwah dari papan itu dan secara seketika membunuh Pat dengan semburan jigongnya. Esoknya si Elle ini protes kepada saudarinya si Doris mengapa Doris ini masih mengganggu sampai-sampai temannya ini si Pat meninggal dunia. Dengan santuinya si nenek ini menjawab
bahwa dirinya sudah menipu Elle dan teman-temannya. Di sini akhirnya pun Sarah dan Elle menanyakan kepada Bude yang bekerja kepadanya. Si Bude pun menjawab bila mereka ingin memutuskan antara hubungan dengan arwah itu, mereka harus membakar jasad dan papan itu secara bersamaan. Dan pada awal film ini yang menjadi korban adalah Trevor. Setelah meninggal, si Trevor ini secara mengejutkan sudah berubah menjadi hantu dengan mulut terjahit. Dan tak sampai di situ, adiknya ini yaitu Sarah menjadi korban selanjutnya. Lalu si Elle pun bergegas untuk memainkan permainan Ouija ini sambil memanggil arwah Doris untuk bermain dengannya. Setelah ketegangan antara Elle dan Doris dimulai, secara tiba-tiba muncullah Debbie untuk menolong Elle. Dan juga Sarah yang sudah mendapatkan jasad tersebut lalu melemparnya ke dalam api. Setelah semuanya berakhir dan menjadi kenangan, kini tinggal Elle dan saudaranya Sarah. Namun sebelum film ini berakhir, secara tiba-tiba si Elle ini dikejutkan dengan benda segitiga yaitu papan Ouija. Oke netizen plus 62, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Saya pribadi meminta maaf bila ada kesalahan atau mungkin penjelasan yang kurang jelas kepada kalian. Kalian juga bisa komen next saya bahas apa lagi. Dan saya Larasati dari channel Larasati99 beserta jajaran tim yaitu saya sendiri mengucapkan undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.